Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Sember, channel yang membahas segalanya tentang sepak bola, baik klub besar maupun klub yang kecil. Mari kita membahas dengan memberikan sedikit bumbu roastingan. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah Piala Dunia antar klub lagi coy, yang sekarang udah masuk ke babak quarter final atau perempat final. Wah, nggak terasa baru kemarin 16 besar, sekarang udah masuk quarter final aja dan mendekati final. Dan ya akan selesai setelah itu. Ya tentunya di sini banyak tim yang telah gugur dan hasil yang mengejutkan juga banyak terjadi di sini. Hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang membuat prediksi gua hancur terjadi juga di sini teman-teman. Ya, so bagaimana keseruannya langsung saja kita bahas, dan sebelumnya di disclaimer dulu bahwa untuk kali ini gua akan membahas rangkuman tentang 16 besar kemarin round of 16 dan juga akan kasih prediksi siapa yang menang di perempat final nanti. Ya, ini namanya prediksi, bisa benar bisa salah teman-teman. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum like, subscribe, dan komen, silahkan dipencet dulu tombol like, subscribe, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, here we go. Oke, jadi yang pertama ini ada pertandingan antara Palmeiras dan Botafogo teman-teman kemarin, dimana gua kemarin memprediksi Botafogo yang lolos dan ternyata baru pertama prediksi gua langsung salah teman-teman. Prediksi gua langsung salah, dimana Palmeiras menang tipis 1-0 dan Botafogo terpaksa harus pulang. Ya, baru pertama prediksi gua udah salah teman-teman. Padahal ya gue lihat kenapa gue memprediksi Botafogo ini karena ya mereka menang lawan PSG teman-teman. Tapi ternyata lawan Palmeiras mereka kalah, dan kalahnya pun tipis 1-0. Oke, jadi dengan ini Palmeiras lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan Botafogo teman-teman. Oke, next selanjutnya ada Benfica yang menghadapi Chelsea dan dimenangkan oleh Chelsea teman-teman. Untuk kali ini prediksi gue benar ya teman-teman. Gue memprediksi Chelsea yang bakal lolos dan ternyata benar. Ya, dimana fakta menariknya pertandingan ini itu berjalan imbang 1-1 dengan Di Maria yang membuat gol di menit-menit akhir. Padahal ya fans Chelsea udah merasa menang sih, karena ya tinggal berapa menit selesai. Ternyata Di Maria cetak gol dan skornya jadi 1-1 dan masuk ke babak perpanjangan waktu teman-teman. Tapi gilanya Chelsea ini, mereka benar-benar ngegas di babak perpanjangan waktu dan benar-benar nggak kasih kendor dan langsung cetak 3 gol dan membuat skornya jadi 4-1. Dan dengan ini Chelsea lolos ke babak berikutnya dan Benfica, Di Maria dan kawan-kawan terpaksa harus pamit undur diri dan kemas koper. Ya, dengan begini Palmeiras akan menghadapi Chelsea di perempat final dan akan bermain tanggal 4 Juli juga. Ya, sama lah sepertinya. Untuk kali ini gua akan memprediksi Chelsea yang menang teman-teman. Oke, next di partai selanjutnya di bagian kiri teman-teman, dimana ada Inter Milan, Fluminense, Manchester City, dan Al Hilal. Ini adalah dua match partai yang tidak gua expect hasilnya, dan wow, absolut cinema, sangat mengerikan dan sangat membagongkan teman-teman. Dan gua rasa ini ada sangkut pautnya, nanti gue jelaskan ya. Oke, kita bahas dari Inter Milan dulu. Jadi Inter Milan ini menghadapi Fluminense. Inter Milan 2 kali finalis UEFA Champions League. Di sini dikalahkan oleh Fluminense dan skornya pun ya 2-0. Benar-benar kosong. Inter Milan tidak memberikan gol sama sekali. Dan Fluminense ya lolos ke babak berikutnya teman-teman. Inter Milan harus pulang di sini. Lanjut dari Manchester City. Ini juga sama, gue bener-bener gak expect sekali menghadapi Al Hilal, dimana ya Al Hilal aja lawan Real Madrid kan, dengan Madrid yang posisinya masih transisi itu
mereka juga bisa nahan imbang. Ya tapi anehnya ketika ngelawan Manchester City ini bener-bener Manchester City dia serang berkali-kali. Manchester City ini nyerang berkali-kali teman-teman, sampai ada total 20 shot kayaknya. Cuma bener-bener Al Hilal pertahanannya sangat kokoh sekali, sampai di perpanjangan waktu Al Hilal ini cetak gol dan membuat skor menjadi 3-4 teman-teman. Dan akhirnya ya sangat mengejutkan, Pep Guardiola CS, Rodri CS, dan juga Haaland harus terpaksa pulang ke Manchester sana, dipulangkan oleh Al Hilal teman-teman. Dan ini ada sangkut pautnya, dua match ini ada sangkut pautnya, Inter Fluminense dan Manchester City Al Hilal. Kalau kalian mau tahu sangkut pautnya apa, ada dua teman-teman. Jadi dua klub yang kalah ini adalah sama-sama finalis Liga Champions di tahun berapa itu? Pokoknya ketika Manchester City menang, sama-sama dua finalis, ini ada City sama Inter. Dan sangkut pautnya lagi ya orang ini, Simone Inzaghi teman-teman. Simone Inzaghi itu adalah pelatih Inter dulunya. Ya baru kemarin dia dipindah. Dan Simone di era Inter ini benar-benar sangat keren sekali, di mana mereka mengalahkan Barcelona, mengalahkan Munchen. Ya kecuali mereka terakhir dibantai PSG ya di final Liga Champions. Dan ketika Liga Champions ini selesai, Simon ini dipindahkan ke Al Hilal teman-teman. Dan akhirnya Internya bapuk, Al Hilalnya jadi bagus. Dan akhirnya Internya pulang, dan juga Al Hilal buat Manchester City pulang. Itu sangkut pautnya. Ya dengan ini, ketika banyak orang yang beranggapan bahwa Inter akan menghadapi Manchester City di perempat final, ternyata gagal total. Dan ternyata Fluminense yang akan menghadapi Al Hilal di perempat final. Sungguh disayangkan dan sangat tidak ekspektasi, gua tidak memberikan ekspektasi sama sekali Fluminense dan Al Hilal masuk ke perempat final teman-teman. Ya jadi dengan begini bagian kiri sudah selesai. Palmeiras akan menghadapi Chelsea, di mana menurut gua Chelsea yang akan menang. Lalu Fluminense akan menghadapi Al Hilal. Dan prediksi gua untuk Fluminense lawan Al Hilal bakal menang teman-teman dan meraju ke semifinal. Oke, kita lanjut ke bagian kanan. Nah, ini partai yang super duper seru untuk dibahas. Dimana kita mulai dari PSG dulu. PSG ini dia menghadapi Inter Miami, klub Lionel Messi. Dan ternyata Inter Miami benar-benar dibabat habis sama PSG. Padahal di babak pertama saja mereka sudah mencetak 4 gol. 4 gol yang membuat Inter Miami itu ya tidak bisa berkata-kata lah ya. Papa FIFA tidak bisa membantu apa-apa. Dan ya Inter Miami pun memang dapat peluang. Cuma itu ketika PSG sudah mulai kendor. Karena ya buat apa lagi teman-teman, babak pertama udah cetak 4 gol. Ya babak kedua ngapain lah nambah-nambah. Kita respect PSG, respect kepada Inter Miami. Dan dengan begini Lionel Messi CS harus balik kandang lagi teman-teman. Dan PSG lolos ke babak berikutnya yang akan bermain tanggal 5 Juli. Nah next, di partai bawahnya ini ada Flamengo yang menghadapi FC Bayern Munchen dengan hasil yang sangat bagus. Dan gua sudah prediksi teman-teman, Bayern menang 4-2 lawan Flamengo. Dan di sini Harry Kane benar-benar menunjukkan kualitasnya sekali sebagai seorang striker. Dia cetak 2 gol dan membuat Bayern ini menang lawan Flamengo. Ya walaupun tim Amerika Latin, tim Brasil ini diunggulkan sekali. Bahkan banyak yang bilang Munchen akan kesusahan dan mungkin akan kalah lawan Flamengo. Tapi Bayern, it's Bayern bro, it's still Bayern. Ya tetap bisa menang lah. Jadi dengan begini prediksi gua benar teman-teman, dimana PSG lolos, Bayern lolos. Dan di tanggal 5 Juli nanti akan ada partai besar lagi, dimana PSG akan menghadapi FC Bayern Munchen. Aduh, gue takut ya lawan PSG ini. Rada pesimis sih gue Bayern bisa menang.
Tapi ya karena gua fans sejati Munchen ya, kalau melihat dari strata kekuatan memang gua mengunggulkan PSG, tapi karena gua fans Munchen sejak lahir ya mau nggak mau gua harus optimis Munchen menang. Walaupun kalau dari lihat strata kekuatan ini PSG yang lebih mencolok daripada Munchen. Tapi prediksi gua still Bayern can win this game, bro. Oke, itu dia dari bagian kanan. Selanjutnya lanjut di bagian kanan yang bawah, teman-teman. Dimana Dortmund di sini menang melawan Monterrey dengan skor 2-1, skor tipis, dimana Sigurasi mencetak 2 gol dan membawa Dortmund menang lawan klubnya Sergio Ramos. Dan di bawahnya sendiri ada Real Madrid yang menang tipis lawan Juventus dan skornya 1-0. Pencetak gol tunggal dicetak oleh Gonzalo Garcia, pemain muda Madrid yang cukup gacor ternyata. Di Piala Dunia antar klub ini, Gonzalo Garcia menunjukkan kelasnya dan cukup sangat gacor. Ini mungkin berbahaya untuk Mbappe, bisa saja posisinya nanti digeser semakin lama dengan pemain muda ini. Mbappe harus waspada. Dan gue di pertandingan ini mengapresiasi besar kepada si Gregorio, itu kipernya Juventus benar-benar tembok. Valverde, Arda Güler, Bellingham, ini mereka itu pemainnya tendangannya keras-keras semua, teman-teman. Dan berapa kali shoot mereka lesatkan ke gawangnya Juve, tapi hanya 1 gol saja yang bisa bersarang ke mereka. Dan memang si Gregorio kiper Juventus ini memang benar-benar berkualitas, save-nya kelas, 10 saves lebih ditampilkan, dan ini benar-benar apresiasi besar untuk kiper Juve. Dan dengan ini final UEFA Champions League tahun berapa coy? Tahun 2023 atau 24 ya, dimana Real Madrid menghadapi Dortmund kembali terulang. Nah, terulang teman-teman, kembali terulang, dimana Dortmund akan menghadapi Madrid. Oh, gue lupa. Sebelumnya juga PSG lawan Bayern adalah final UCL 2020 yang kembali terulang. Wah, banyak match dari final UCL yang kembali terulang di sini, teman-teman. Jadi sangat seru untuk disaksikan. Dan untuk Dortmund lawan Madrid ini gue memprediksi si Madrid, teman-teman. Madridnya bakal menang karena kita tahu bahwa Dortmund ini performanya juga sedang naik turun ya, teman-teman. Tapi untuk Madrid sih gue lebih optimis Madrid yang menang daripada Dortmund. Mungkin skornya tidak akan beda jauh lah. Ya, Madrid yang akan menang. Jadi prediksi gue adalah Palmeiras Chelsea menang, Fluminense Al Hilal menang, PSG Bayern yang menang, dan juga Dortmund Madrid yang menang. Jadi itulah prediksi gue mengenai quarter final untuk Piala Dunia antar klub kali ini, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Thank you for watch this video. See you next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you. Bye bye. Salam. Ciao.